Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Hakimah. Saya dari SDIT Al-Munawwar Bogor. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Berikut saya sampaikan video peer teaching yang telah saya lakukan bersama teman-teman PPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, hari ini kita akan masuk di kegiatan di malam hari. Tapi sebelumnya kan kalian waktu di TK teman-teman itu dipanggilnya adik. Sekarang sudah masuk ke SD, ibu akan memanggil kalian dengan kakak. Karena kalian bukan adik-adik lagi ya teman-teman ya, sudah besar. Jadi ibu akan panggil kalian dengan kakak. Oke? Siap, Ibu. Ya. Oke kakak semua, dengarkan. Hari ini ibu akan ditemani dengan Ibu Ika. Say hello dengan Bu Ika. Halo Bu Ika. Halo semuanya. Halo. Ya, hari ini ibu akan ditemani dengan Ika. Teman-teman, bisa dibantu slide kedua. Perhatikan teman-teman. Hari ini bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tapi kurang semangat kakak semua sepertinya. Coba diulang kali lagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, teman-teman sudah lebih semangat. Kita mulai berdoa ya. Silahkan yang hari ini memimpin siapa ya? Fitri ya sekarang ya? Iya, Bu. Silakan Fitri. Ayo teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah izidni ilma warzuqni fahman amin. Terima kasih Kakak Fitri sudah memimpin doanya hari ini. Teman-teman, silakan di slide 3 perhatikan. Di slide 3 ini ada gambar ikan. Ibu akan mengajak teman-teman melakukan ice breaking dengan menyanyi. Nanti tebak lagu yang Ibu nyanyikan, kalian tebak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, di sana di dalam kolam kusimpan ikan kesayangan. 7 ekor berenang, berenang di dalam kolam. Tiba-tiba ikan ditambah 6 ekor ikan kesayangan. Berapa? Oi, jadi berapa ikannya? 6 ikannya 7 ditambah 6. Ada yang tahu? Siapa yang tahu jawabannya? Endah, Bu. Endah. 13 bukan, Bu. Jawabannya Endah. 13. Maaf teman-teman, yang mengangkat tangan duluan tadi Endah. Jadi Oh iya, Ibu. Endah terlebih dahulu yang jawab. Silakan Endah. Ikannya jadi ada 13, Bu. Betul tidak ya teman-teman? 7 ditambah 6 13. Betul, Ibu. Betul, Ibu. Oke, good job Endah.
Beda. Bu Nuri kasih bintangnya 1. Nanti ditempel di papan nama di depan ya. Yang sudah disiapkan. Nanti kita lihat bintang siapa yang paling banyak dan akan menjadi student of the month bulan ini. Nanti di akhir bulan kita lihat ya siapa yang paling banyak bintangnya. Teman-teman yang aktif akan mendapatkan lebih banyak bintang dari Ibu. Selanjutnya teman-teman, Ibu coba kasih satu soal lagi ya. Ya, Bu. Dengarkan dengan baik. Di sana di dalam kolam ku simpan ikan kesayangan 10 ekor berenang di dalam kolam. Tiba-tiba ikan ditambang 8 ekor ikan kesayangan. Berapa? Oi, jadi berapa ikan? 10 ditambah 8. Siapa yang bisa jawab? Bu, aku duluan Ibu sama Imas duluan. Imas. Silahkan Imas jawab. Ada berapa Imas? 18 bukan, Bu. Betul sekali. Imas jawab Imas. Ini bintang buat Imas. Ditempel di depan ya. Oke. Jika di slide keempat, teman-teman, coba siapa di sini yang biasanya sudah bisa jajan sendiri, tidak ditemani ayah atau ibunya? Aku. Ibu masih takut, Bu. Oh, Arijal masih takut. Kenapa lagi jajan sendiri? Takut diculik, Bu. Betul ya. Ada yang mau Ini kalau kamu, Ing. Fitri tadi katanya sudah bisa jajan sendiri ya. Fitri sudah bisa menghitung uang kembalian. Kalau jajan sendiri? Bisa, Ibu. Biasanya aku suka dikasih uang 2.000 sama Mama. Oh, jadi sudah bisa menghitung ya, Fitri ya. Baik. Siapa lagi? Coba di sini teman-teman. Tadi kan sudah ada yang bisa menjawab soal dari Ibu yang tadi nanya melalui Bu. Teman-teman, kakak di sini berarti sudah tahu ya cara penjumlahan. Apakah masih ada yang belum bisa cara menjumlahkan? Sudah bisa. Arijal tuh, Bu. Dia nyontek. Belum bisa, Bu. Oh, Bu. Arijal kalau jajan aja masih ditemani ya? Iya, Bu. Tidak apa-apa, teman-teman. Iya, Bu. Aku mah orangnya nggak pengen hitungan, Bu. Kakak, kalau misalkan memang ketika jajan di luar, kalian setidaknya harus ditemani dengan orang tua. Karena kalian masih membutuhkan bimbingan. Tetapi, kalau misalkan kalian jajan di lingkungan sekolah, di koperasi sekolah, teman-teman bisa tanya sama ibu koperasinya. Nanti tidak usah didampingi sama ibu guru ataupun orang tua kalian. Karena kalian belajar untuk mandiri. Iya, kemarin kita kan sudah belajar ya teman-teman. Tentang, kemarin ibu sudah memutarkan video. Kita akan lanjutkan pembelajaran yang kemarin, tetapi Ibu akan mengingatkan kali lagi akan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu melanjutkan tujuan pembelajarannya, teman-teman, yang pertama itu kalian akan lihat tujuan pembelajarannya hari ini hanya tinggal melanjutkan yang kemarin. Kalau kalian kemarin sudah mengkategorikan dan menguraikan kalimat dengan kosakata kegiatan hari kemarin, kita kerjakan itu terlebih dahulu ya. Tetapi hari ini kita akan melanjutkan menggabungkan kegiatan malam hari kemarin dengan kegiatan hari ini. Kalian memecahkan masalah dan memecahkan masalah soal penjumlahan. Selain itu, teman-teman juga akan mengetahui bagaimana sih cara mengoperasikan soal penjumlahan cerita dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kaitannya dengan pertanyaan Ibu, dengan icebreaking-nya Ibu berikan melalui lagu, teman-teman. Dan itu Ibu harapkan bisa menguasai cara bagaimana menyelesaikan masalah soal penjumlahan. Teman-teman, untuk selanjutnya sebelum Ibu mulai menyimak video, karena teman-teman kita melanjutkan yang kemarin, kembali lagi ke kelompok masing-masing ya. Silahkan, Arijal kembali berkelompok dengan Tegar ya. Selanjutnya kelompok 2 itu Itis, Herlin, dan Enda. Kembali lagi ke kelompok masing-masing. Kelompok 3 itu diisi oleh Sri Apriani, Imas dan Sri Aprianti. Imas dan Aryani Rosadi. Kelompok 4 Sri Fitriani dan Sri Apri, dua-dua ya jadinya ya.
Hanya kelompok 2 yang 3 orang. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Kalau sudah kembali ke kelompoknya masing-masing, sekarang kita simak video yang kemarin kita putar ulang ya. Perhatikan Asik, baik-baik. Bu. Nonton, Bu. Nonton lagi. Iya, Asik, nonton. dengarkan dengan baik. Jangan ada yang berisik ya, karena di sini nanti akan dijelaskan bagaimana kalian harus memecahkan masalah yang akan Ibu berikan. Langkah-langkahnya ada di sini. Jadi perhatikan dengan baik. Silahkan Ibu akan putar. Dibantu ya Bu Ika, kita putar videonya. Teman-teman, kali ini kita akan belajar di tema 3 subtema 4. 6 hari. Videonya bersama yuk. Bersama-sama ya, silakan dan ikuti. Nah, kemarin kita sudah menyanyi bersama ya teman-teman tentang ini, tentang lagu burung hantu. Teman-teman, karena kemarin kita sudah nyanyikan bersama, nah kita lewat sedikit ya. Silahkan Ibu Ika digeser, dilewat untuk lagunya. Selain kemarin kita sudah menyanyi, nah kita juga sudah memperhatikan kegiatan di malam hari. Nah, di sini coba dengarkan kembali kegiatan di malam hari yang kemarin ya. Nanti untuk kalian mempresentasikan hasil LKPD yang kemarin. Betul atau tidakkah kira-kira yang kalian kerjakan kemarin? Kalian bisa koreksi dari video yang diputar ulang. Gambar tersebut dan kira-kira suasana seperti apa sih pada gambar tersebut? Silahkan teman-teman perhatikan dengan baik. Setelah teman-teman tadi memperhatikan gambar yang ditunjukkan oleh Ibu, sekarang teman-teman perhatikan dari hasil pengamatan kita tadi, kita dapat mengambil kosakata di kegiatan malam hari. Di sana suasananya langit gelap, kemudian ada bulan, bintang. Udara di malam hari itu terasa dingin. Selain itu teman-teman, selain dari gambar, biasanya kegiatan yang dilakukan malam hari itu ada tidur, ada yang ngaji di malam hari, ada yang pelajaran, ada yang terbiasa teman-teman menggosok gigi sebelum tidur. Masih banyak lagi teman-teman contoh kosakata apa saja sih yang biasanya terdapat pada kegiatan malam hari. Ibu hanya menyebutkan beberapa. Silahkan teman-teman nanti cari lagi sebanyak mungkin kata-kata yang termasuk ke dalam kosakata di malam hari. Wah, teman-teman sudah mengkategorikan kata-kata yang ada pada kegiatan di malam hari. Sekarang, yuk teman-teman kita baca secara nyaring bersama-sama. Silahkan teman-teman baca teks berikut yang ada di buku kalian tentang Siti Rajin Belajar. Setelah itu, teman-teman perhatikan dengan baik isi dari teks yang kalian baca tersebut. Nanti Ibu akan meminta kalian membacakan kembali beberapa orang untuk membaca teks tersebut. Wah, teman-teman membaca dengan baik. Bagi yang belum lancar, nanti kita akan pelajari cara membaca yang baik setelah pembelajaran selesai ya. Dan untuk selanjutnya teman-teman kita akan melakukan tanya jawab bersama tentang teks cerita yang tadi kalian sudah baca sama-sama. Untuk yang pertama, apa yang dilakukan Siti setelah sholat maghrib? Betul sekali Kak. Jawaban pertama itu mengaji. Yang kedua, di mana Ibu mendengarkan Siti mengaji? Di ruang tamu. Wah, sekali Kakak jawabannya itu di ruang tamu. Yang ketiga, apa yang dilakukan Siti setelah mengaji? Belajar. Siti itu betul Imas masih ingat ya yang kemarin. Nah, Siti sangat rajin karena Siti ingin menjadi anak yang berguna. Dan itu judul dari teks yang tadi kita baca sama-sama adalah Siti rajin belajar. Teman-teman juga sama seperti Siti ya, harus mengikuti kegiatan baik yang biasa Siti lakukan di malam hari. Teman-teman, setelah video ini kita akan menyimak video bagaimana cara melakukan penjelasan. Baik ya teman-teman, agar teman-teman mengetahui cara langkah-langkah untuk
menggunakan pemecahan masalah soal penjelasan. Kakak semua dengarkan dengan baik ya, karena kalian akan mengerjakan LKPD terkait cara menyelesaikannya melalui video ini. Ibu membeli lagi 4 buah jeruk di toko buah. Berapakah jumlah buah jeruk yang ibu beli? 5 jeruk. 4 jeruk. Ibu membeli lagi, artinya buah jeruk bertambah banyak. Jadi kita menggunakan operasi hitung tambah. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Jumlah buah jeruk yang ibu beli ada 9 buah. Doni mempunyai 6 butir kelereng. Doni menang 4 butir kelereng saat bermain. Berapakah jumlah kelereng Doni sekarang? 6 kelereng. 4 kelereng. Doni menang. Itu artinya kelereng Doni bertambah banyak. Jadi, 6 ditambah 4 sama dengan 10. Jumlah kelereng Doni sekarang ada 10 butir. Mia membeli 8 buah buku tulis. Ayah memberi 3 buah buku tulis kepada Mia. Berapa jumlah buku tulis Mia sekarang? 8 buku tulis. 3 buku tulis. Ayah memberi buku tulis kepada Mia, itu artinya buku tulis Mia bertambah banyak. Jadi, 8 ditambah 3 sama dengan 11. Jumlah buku tulis Mia sekarang ada 11 buah. Teman-teman, cara memudahkan adalah dengan membaca dengan seksama setiap kata agar teman-teman bisa menentukan mana angka dan jumlah atau diterangkan sesuai dengan yang ditentukan pada soal cerita. Untuk yang selanjutnya, teman-teman, ayo berlatih. Di sini, teman-teman, ada soal tentang Siti sedang menyiapkan buku-buku untuk besok. Siti menghitung bukunya. Di tas ada 4 buku. Di rak buku ada 7 buku. Jadi, berapa ya banyak buku Siti seluruhnya? Teman-teman, untuk soal kedua, teman-teman bisa menggunakan bantuan media gambar. Perhatikan gambar buku di samping. Teman-teman, caranya menghitung seluruh jumlah buku. Karena yang diminta 4 ditambah 7, maka di sini kalian hitung semua berapa jumlahnya. Ini untuk cara. Untuk langkah ketiga, teman-teman bisa menggunakan media benda konkret seperti korek api. Selain korek api, teman-teman bisa gunakan alat tulis yang ada di sekitar teman-teman untuk melakukan penjumlahan dengan menggunakan benda yang ada di sekitar kita. Ini Ibu contohkan dengan menggunakan korek api. Teman-teman, di sini dituliskan 5 ditambah 9. Maka teman-teman ambil benda konkret yang teman-teman ada di sekitar kalian sejumlah yang diminta oleh soal. Kemudian jumlahkan seluruhnya. Cara yang keempat atau yang terakhir adalah menggunakan media garis bilangan. Teman-teman buat garis sejumlah angka yang ditentukan pada soal yang diberikan. Kemudian teman-teman karena penjumlahan, maka teman-teman menghitungnya maju ke arah kanan. Seperti pada contoh garis bilangan di bawah ini. Teman-teman perhatikan dengan baik ya. Teman-teman, untuk mengisi LKPD kegiatan hari ini, teman-teman silakan uraikan. Ini LKPD yang kemarin kalian sudah kerjakan ya. Nanti kalian tinggal mempresentasikan saja di depan. Untuk yang ini, teman-teman, dari kelompok saja, perwakilan kelompok. Teman-teman, silakan untuk besok. Teman-teman, untuk LKPD, besok hari, teman-teman silakan nanti pecahkan masalah operasi penjumlahan soal cerita dengan tepat. Teman-teman bisa memilih cara menyelesaikannya dari beberapa cara yang sudah dijelaskan pada tahapan sebelumnya. Teman-teman, silakan bekerja sama dengan baik dan bacalah secara teliti langkah-langkah pada LKPD yang sudah diberikan kepada kalian. Setelah itu, teman-teman satu persatu maju ke depan, mempresentasikan setiap nomor secara bergantian dalam kelompok. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa
ikuti pembelajaran selanjutnya bersama Bu Nuri. Nah, teman-teman, kalian sudah menyimak dengan baik. Tadi selama video pembelajaran diputar, Ibu senang sekali. Teman-teman sangat memperhatikan, bahkan ada sebagian yang mencatat bagaimana cara untuk memecahkan masalahnya. Hebat sekali, teman-teman. Coba sekarang, teman-teman, dalam kelompok, silahkan kalian diskusikan. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang pertama, kalian harus menyelesaikan bagaimana cara mengatasi soal penjumlahan kita kehidupan sehari-hari. Teman-teman. Kemudian yang kedua, dalam kelompok kalian bagikan dalam kelompok siapa saja yang akan memecahkan masalah urutannya. Misalkan nih, yang pertama itu dalam kelompoknya Kikis, kan ada 3 orang. Silahkan misalkan yang pertama, soal pertama, soal kedua oleh Herlin, soal ketiga oleh Enda. Jadi kalian tentukan dalam kelompok ya siapa yang akan maju ke depan dan nomor berapa yang akan dipresentasikan oleh kalian. Selanjutnya teman-teman juga ini Ibu minta hanya perwakilan kelompok saja untuk mempresentasikan yang kemarin sudah kalian kerjakan bersama. Selanjutnya teman-teman terkait LKPD-nya hari ini Ibu akan bagikan LKPD selanjutnya Ibu Ika. Nah teman-teman LKPD ini kalian baca dulu, ada 2 LKPD. Yang pertama kalian perhatikan dulu langkahnya. Yang kedua teman-teman di situ ada 3 kolom. Kolom yang pertama itu soal permasalahan yang harus kalian selesaikan. Di kolom kedua kalian sebutkan caranya, dan kolom ketiganya nanti kalian di situ tuliskan jawabannya dan caranya kalian itu menggunakan cara apa saja. Yang kedua jawabannya ya, kolom ketiga kalian caranya menggunakan cara apa saja. Misalkan Kikis menggunakan cara tadi yang pertama disusun ke bawah, Herlin dengan cara garis bilangan. Itu tergantung kalian cara memecahkan masalahnya ingin dengan apa. Silahkan Ibu berikan waktu 10 menit ya kalian kerjakan. Ada yang ingin bertanya terkait LKPD dan atau tentang masalah pemecahannya? Silahkan, siapa yang mau bertanya? Ada yang masih bingung? Udah bisa, Bu. Bisa, Bu. Wah, alhamdulillah kalau sudah bisa semua. Oke, Kiki silahkan kerjakan ya. Ibu tunggu waktunya. Iya, Bu. Oke, sambil kalian mengerjakan, Ibu akan lihat per kelompok. Coba di kelompok Arijal sama Tegar ada kesulitan tidak? Arijal dan Tegar ada kesulitan tidak? Tidak, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Sudah bisa ya? Ya, Bu. Jangan lupa ya, ditulisnya dan rapi tulisannya. Hurufnya yang jelas. Jangan terlalu besar tulisannya. Oke, kalau di kelompoknya, kalau kita pindah ke kelompok 2, Kikis, Iya, Bu. Herlin, dan Endah, Iya, Bu. ada kesulitan tidak ya? Enggak, Bu. Ini lagi dibagi-bagi, Bu, tugasnya, Bu. Oke. Di kelompok 3, Apriani tadi dan Imas, ada kesulitan tidak? Tidak ada, Bu, tapi belum selesai mengerjakannya, sedikit lagi ya, Bu ya. Oh iya. Selanjutnya kelompok keempat, Sri Fitri dan si Apri. Bagaimana? Ada kesulitan tidak? Tidak, Ibu. Ini tuh semuanya, Ibu, 5 soal harus dikerjakan. Iya, kalian bagi ya dengan Iya, kelompok Bu. kalian. Oh iya, baginya harus merata ya teman-teman, teman-teman, karena harus adil dalam kelompok itu. Tidak boleh hanya mengerjakan sendiri. Sri Apri harus ikut gabung ya. Siap, Bu. Oke. Waktunya tinggal 2 menit lagi teman-teman. Silahkan. Siapa yang teman-teman perhatikan siapa yang akan menyelesaikan. Sudah, Bu. Kelompok saya sudah selesai, Bu. Wah, kelompok siapa tadi yang bilang Kikis ya? Aku kelompok Oke, kelompok Kikis dulu berikan 1 bintang. Ini untuk tambah nilai kelompok ya. Bu. Yang selesai duluan Ibu berikan reward bintang. Kalian Lagi. ini berarti nanti dalam kelompok kalian Ibu beri semuanya setiap orang 1 bintang. Bisa kalian tempel di depan untuk menonton. Siap-siap nih. Siapa yang nanti akan menjadi student of the month bulan ini? Saya pastinya, Bu. Oke, kita lihat nanti ya. Siapa yang paling banyak bintangnya? Sudah selesai semua, Teh? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Tidak. Oke, tadi katanya kelompok Kikis duluan ya. Sudah selesai. Sekarang Sudah, Bu. coba Kikis silahkan dari kelompoknya. Siapa yang menjelaskan pertama? Saya, Bu. Bu, yang di soal yang satu di sana ada pertanyaan, Bu, tentang jumlah buku dan
berapa jumlah buku yang diberikan ibu? 10. Kemudian ayah memberinya lagi 5, Bu. Nah, saya pakainya itu, Bu. Pakainya cara yang ke-1 ya, Bu ya. Boleh, Nak. Nih kakak Kikis berarti mengerjakan pakai cara bersusun ya? Iya, Bu. Yang ke-1 yang di atas di bawah itu, Bu. Iya. Boleh Kak, silakan. Jadi berapa jumlahnya Kak? Jadi bukunya ada 15, Ibu. Yang dari Ibu 10, dari Ayah 5. Jadi bukunya saya punya 15. Oke, good job Kikis. 1 bintang untuk Kikis. Selanjutnya, dari kelompok Kikis siapa yang menjadi soal kedua? Siapa ya? Endah, Bu, Endah. Silakan Endah jelaskan yang kedua. Endah pakai cara apa memecahkan masalahnya? Aku sukanya pakai susun ke bawah, Bu. Dengan Kikis ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oh, boleh, silakan. Coba berapa hasilnya Endah? Tadi ada soal 4 ekor kambing, kemudian bertambah lagi 2 dan bertambah lagi 5. Jadinya ada 11, Bu. Wah, betul sekali. 12 ekor. Betul sekali Endah. Ini berimpang untuk Endah di pentas ke depan ya. Terima kasih. Selanjutnya kelompok lain. Wah, ada satu lagi Herlin. Herlin sudah menyelesaikan dari kelompok Kikis. Udah, Bu. Ayo Pak Herlin, silakan. Aku juga sama kayak Kiki sama Endah, Bu, pakai cara bersusun ke bawah. Oh, berarti kelompok Kikis semua menggunakan cara bersusun ke bawah. Silakan, berapa hasilnya Herlin? Ceritanya, Bu, ada 2 donat yang Siti makan sebelumnya. Siti sudah makan 1 donat. Jadi berapa donat yang Siti makan? Awalnya 2, yang kedua 1. Maka di Siti sudah makan 3 donat. Wah, betul sekali. Good job Herlin. 1 bintang untuk Herlin. Oke, Silakan kelompok selanjutnya. Kelompok siapa yang akan menjelaskan? Kalau dari kelompoknya itu disimpulkan, kalau kelompoknya Kikis itu menjelaskan semuanya dengan cara bersusun ke bawah. Silakan, ada kelompok lain yang menjelaskan dari cara yang berbeda. Kelompok aku, Bu. Oke, silakan Fitri. Kak Fitri jelaskan. Kalau Fitri menyelesaikan soal nomor berapa? Soal nomor 3, Ibu. 4 dan Ibu, 4. Soal nomor Ini, 4. iya, soalnya Doni mempunyai 12 pensil warna. Kemudian ayah belikan lagi 6 pensil warna. Berapa jumlah pensilnya? Nanti jumlah pensilnya ada 16, Bu. Iya. Saya menggunakannya dengan korek api, Bu. Jumlahnya. Ini 1 bintang untuk Kakak Fitri. Ya, terima Good job, kasih, Kakak Fitri. Kita ke depan. Wah, sudah ada 2 kelompok. Tadi kelompoknya Fitri dan kelompoknya Endah. Nanti kita sudah semua ya menjelaskan. Kita ambil kesimpulannya nih teman-teman. Apa sih kesimpulannya ya? Ada yang bisa menyimpulkan dari presentasi teman-teman kita yang tadi sudah menjelaskan? Kita belajar penjumlahan, Bu. Iya, selanjutnya. Penjumlahannya dengan beberapa cara, Bu. Iya, betul. Dengan cara apa saja? Tadi saya bersusun, Bu. Akan dengan cara bersusun pendek, Bu. Kalau saya dengan cara itu, Bu. Dengan cara benda langsung, Bu. Iya, ternyata teman-teman dalam memecahkan hal ini dari hasil presentasi yang kalian kan itu dapat kita simpulkan betul sekali Kikis dan Fitri. Kita simpulkan bahwa dalam memecahkan masalah penjumlahan bisa menggunakan cara bersusun ke bawah dan bisa dengan cara menggunakan benda publik. Good job untuk teman-teman semua, hebat sekali. Kalian dapat menggunakan berbagai cara dalam menyelesaikan masalah yang diberikan hari ini. Nah teman-teman, coba Ibu contohkan kembali ya. Misalkan nih, Ibu mempunyai 5 buku tulis. Kemudian Ibu diberikan buku oleh Kikis 7 buku tulis. Berapa buku yang Ibu mau dipegang sekarang? 12, Bu. Kita jawab jawab. Saya, Bu. Buru-buru beri lagi bintang untuk Kikis. Tepuk tangan teman-teman. Aku bintangnya banyak. Kikis seperti memang ingin bintang banyak hari ini, ingin jadi student of the month bulan ini. Oke teman-teman, sebelum Ibu Guru, karena Ibu Guru ingin teman-teman semua mengerti dan paham, sudah kalian sudah banyak yang paham ya. Karena dikerjakan kelompok, Ibu ingin kalian lebih paham lagi dengan memahami secara detail. Ibu akan memberikan tes evaluasi untuk teman-teman. Silakan teman-teman kerjakan evaluasi selanjutnya ya. Ibu Guru akan bagikan
Bu Ika bisa dibagikan KPD-nya. Nah, teman-teman kerjakan hanya 5 soal. Waktunya 5 menit saja ya. Ini hanya 5 soal. Teman-teman silakan isi jawabannya. Kemudian nanti jangan lupa diberi nama dan dikumpulkan oleh kelompok kalian ya, kelompok kalian. Nanti dari kelompok kalian dikirimkan dikumpulkan kepada ibu. Silakan kalian kerjakan ya. Kalau ada yang tidak dimengerti dari soal yang diberikan, silakan tanyakan kepada ibu. Ya, Bu. Ini semuanya sekarang dikerjakannya, Bu. Iya, sekarang Kakak Kikis. Oh iya, Ibu. Wah, waktunya sudah selesai, teman-teman. Silahkan dikumpulkan. Iya, Bu, ini sudah Bu, selesai, Bu. Kelompok 1 sudah selesai semua. Kelompok 1 sudah selesai, Tegar dan Arijal. Sudah, Bu. Oke, silakan dikumpulkan ke depan. Kelompok 2, Kak Kikis dan Erlin dan Kak Enda sudah selesai. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, silakan kumpulkan ke depan. Kelompok 3, Kakak Apriani dan Kakak Iman sudah selesai. Sudah selesai Kakak Apri dan Kakak Iman. Ah, belum ya nama, Bu. Belum, Bu. Wah, segera selesaikan ya, harus waktu. Dikumpulkan ke depan ya Kakak Iman kalau sudah selesai. Selanjutnya, Kakak Firi dan Kakak Apri silakan dikumpulkan juga. Bu. Ini Bu. Oke, sebenarnya sudah mengumpulkan semua murid hari ini Ibu Berminggu Tambang. Semua siswa Ibu beri bintang. Oke. Kecil teman-teman, hari ini sudah sangat luar biasa menyimak dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, berdiskusi dengan baik juga dengan di kelompok. Ingat ya, kesimpulannya tadi sudah dijelaskan sedikit, untuk akan menjelaskan sedikit kesimpulannya kita tarik bersama-sama. Dalam penjumlahan kita dapat menjumlahkan dengan 4 cara. Yang dengan kedua dengan cara Garis bilangan. kedapatan, ketiga dengan apa Tiga? Garis bilangan. Media konkret. Media konkret Kikis. Baru yang terakhir dengan Garis bilangan. garis bilangan. Betul sekali. Alhamdulillah teman-teman sudah mengerjakan dengan baik. Evaluasi Ibu akan lihat ya. Coba nanti Ibu akan periksa teman-teman semuanya paham atau tidak. Dan untuk yang kemarin teman-teman yang belum bisa membaca, kita akan beri tambahan setelah pembelajaran selesai ya. Ibu Ya, Ibu sudah mau konfirmasi kepada Iya, Kelas 2 udah Ibu pulang. sudah konfirmasi sama ayah dan bunda kalian. Jadi kalian ada beberapa teman kalian akan pulang. Tidak terlambat dijemputnya ya. Iya, Bu. Oke, sudah siap semuanya. Alhamdulillah sudah selesai juga pembelajaran hari ini. Tapi sebelum ditutup ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Udah, Bu. Tidak ada. Paham semua ya? Kalau paham semua, Ibu akan beritahu teman-teman bahwa pembelajaran selanjutnya kita akan masuk ke tema 4 tentang keluarga. Wah, nanti teman-teman bisa baca ya. Tema 4 itu kegiatannya apa saja. Oke, teman-teman? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, silahkan kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa yang dipimpin lagi oleh Idul Fitri. Iya Bu, sebelum kita istirahat, kita tutup dulu pelajaran hari ini dengan berdoa. Ayo teman-teman semuanya, mari kita berdoa. Ayo yang rapi doa tangannya. Mari kita bacakan doa wal asri. Wal asri Terima kasih ya semua. Assalamualaikum. Bapak Ibu sudah menyaksikan penampilan dari teman-teman Bapak Ibu ya. Silakan sekarang hasil observasi Bapak Ibu disampaikan sebagai feedback untuk para rekan yang sudah tampil. Silakan saya persilakan kepada Ibu Sri Aprianti dahulu. Nanti dilanjut oleh Bapak Tegar dan Ibu Apriani Rosadi. Silakan Ibu Aprianti. Terima kasih Bu Nia atas waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Nuria, untuk intonasi suara dan penampilan PowerPoint-nya bagus, menarik. Penjelasan materinya itu terstruktur serta menggunakan media konkret ya Bu ya.
Menurut saya bagus, udah cukup. Terima kasih Bu Sri Aprianti. Sekarang kita lanjut ke Bapak Tegar. Silakan Pak Tegar. Untuk Ibu Nuria di RPP-nya penomorannya juga belum melakukan penurunan dari indikator ya, jadi nomornya 1, 2, 3, 4 gitu, tidak diturunkan dari indikatornya, jadi kita menentukan ini turunan dari mana, tujuan ini harus dilihat lagi ke atas gitu. Kemudian LKPD-nya juga sama, belum memunculkan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah, hanya berupa soal gitu. Nah, pada rubrik sikap ini kan di karakter yang diharapkan itu ada 5 poin ya. Tetapi rubrik sikapnya itu justru berbeda gitu. Yang dinilai dalam rubrik sikapnya itu tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan pada karakter yang diharapkan gitu. Kemudian pada instrumen tes juga tujuan pembelajarannya tidak tercantum semua gitu. Saya rasa keterampilan menyelesaikan masalah juga harus dicantumkan dalam instrumen tes, karena kan memang berupa soal, tetapi yang dinilainya itu adalah keterampilan dalam menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada panggilan kakak-kakak dan teman-teman. Tadi kan sudah disepakati ya kepada anak-anaknya bahwa panggilannya itu adalah kakak-kakak. Tapi Ibu Nuria sering menyebutkan anak-anak itu teman-teman. Nah, itu karena sudah disepakati mungkin lebih konsisten lagi. Kemudian dalam menanggapi presentasi siswanya itu kan ada presentasi. Nah, seharusnya ada dalam RPP kan ada ya siswa lain menanggapi hasil presentasinya, gitu, hasil presentasi kelompok lain. Nah, itu tidak diajak itu untuk menanggapinya. Walaupun memang pada kenyataannya mungkin tidak ada yang ditanggapi oleh siswa, tetapi setidaknya diajak itu untuk menanggapi. Kemudian pemberian soal beda urutan dengan yang di RPP. Ini saya lupa lagi catatannya, ini hanya berupa garis besarnya. Mungkin selanjutnya untuk materi yang sebelumnya ya, tentang pertanyaan materi sebelumnya, Ibu kan di situ mengaitkannya dengan uang kembalian. Ya, sedangkan uang kembalian itu hasil pengurangan. Nah, Ibu materinya tentang penjumlahan. Nah, mungkin itu pertanyaan yang dikaitkan dengan materinya itu mungkin bisa diubah. Kemudian karena kemampuan membaca siswa itu belum merata, nah itu kan sudah diberi teks ya. Alangkah lebih baiknya berupa video atau mungkin ada suaranya gitu. Selain siswa memiliki teks, ada suara juga gitu. Ada audio juga yang membacakan teks tersebut, karena belum semua, karena kelas 1 ya, belum semua siswa mampu membaca gitu. Kemudian langkahnya itu kan Ibu tadi menjelaskan menjumlahkan itu susun ke bawah dulu baru membilang. Nah, kalau menurut saya itu terbalik. Seharusnya membilang dulu baru susun ke bawah gitu. Jadi penjelasan materinya itu dari yang itu dulu, dari yang dasar dulu baru ke proses yang lebih cepatnya gitu. Kemudian pemilihan kata untuk anak kelas 1, saya rasa yang Ibu sering katakan itu lebih ke untuk kelas tinggi seperti presentasi, benda konkret, itu anak apakah akan mengerti gitu. Nah, itu jadi penyesuaian bahasa kita untuk siswa juga sepertinya perlu disesuaikan. Itu untuk Ibu Nuria. Terima kasih Pak Tegar. Selanjutnya Ibu Apriani. Silakan Ibu Apriani. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kalau untuk Bu Nuria tadi video pembelajarannya buat sendiri ya Bu? Sudah bagus Bu, keren. Cuman tadi yang di kegiatan tanya jawab kan ditampilkan ya Bu pertanyaan sama jawabannya. Mungkin nanti untuk jawabannya jangan dulu ditampilkan barengan mungkin ya Bu ya, biar anaknya tidak langsung lihat jawabannya. Untuk saya, terima kasih sekali untuk Pak Tegar dan yang lainnya yang sudah memberikan penilaian terhadap penampilan dan RPP saya. Untuk perbaikannya, insya Allah saya lakukan secepatnya. Untuk yang tadi audio membaca, itu memang saya menghadapi kebingungan karena di situ juga saya ada diam. Oh iya, wah betul sekali jawabannya kakak. Di situ saya seolah-olah sudah mendengar jawaban anak-anak. Makanya saya di situ waktu merancang apa saya bacakan atau tidak. Tetapi ini kalau saya bacakan video durasinya lebih panjang lagi. Nah, untuk menyiasatinya tadi, makanya saya dalam video itu saya buatnya seolah-olah anak-anak sudah membaca dengan nyaring, anak-anak sudah menjawab. Makanya saya di situ jawabannya pun saya tampilkan. Mungkin itu aja sedikit penjelasannya dari saya. Kalau untuk yang lainnya terima kasih banyak. Insya Allah saya perbaiki secepatnya. Terima kasih Ibu Nuria. Kepada Ibu Nuria, tadi sudah ditanggapi ya oleh Pak Tegar, sebagian sudah. Tadi ada panggilan teman-temannya, jadi perasaannya masih di sini, masih di dunia daring, dunia PPG ya teman-teman. Alhamdulillah untuk tampilan PPT-nya, insya Allah nanti di kegiatan PPL Bu Nuria lancar ya. Mudah-mudahan ini karena di sini karena daring agak kesulitan, mudah-mudahan di PPL-nya tidak ya Bu. Dan untuk kedua mapel ini seperti kemarin saya belum terlihat integratifnya Bu Nuria. Yang awal itu bahasa Indonesia ya Bu. Iya Ibu. Dengan matematika. Jadi apa kaitannya itu bahasa Indonesia kegiatan malam hari dengan matematika? Itu belum terlihat tematiknya. Itu ya Bu. Terima kasih Bu Nia.
Alhamdulillah saya bisa menyaksikan guru-guru hebat ya di sini yang mencoba untuk ini Bu Nia memperbaiki praktik pembelajaran yang biasanya mungkin tidak dilakukan seperti sekarang gitu ya. Yang biasa Bapak Ibu lakukan di kelas sebelum mengikuti kegiatan PPG itu nggak peduli bagaimana media, nggak peduli itu tujuan nyambung atau enggaknya dengan indikator, tidak peduli juga apakah tujuan itu terukur dengan tes evaluasinya. Dan tidak peduli juga bagaimana menyusun instrumen di LKPD. Pokoknya nama barudak anteng ngerjakan LKS atau LKPD. Nggak tahu kontennya apakah sesuai atau tidak ya. CBSA Cilbudak Sina Anteng. Cilbudak Sina Anteng CBSA-nya Kapungkur mah. Ini Bapak Ibu terkoreksi ya. Di sini Bapak Ibu terkoreksi mulai dari kesesuaian indikator dengan tujuan. Kemudian juga langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu rencanakan. Kemudian apakah itu sesuai tidaknya dengan instrumen penilaian. Begitu ya. Demikian juga dengan LKPD. Dan yang terutama pada pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu adalah berbasis masalah. Nah ini mungkin yang tidak kita lakukan di proses pembelajaran sehari-hari di kelas. Kalau memang ngajar nyampaikan materi gitu ya. Sekarang kita sudah mulai belajar. Tadi sudah dikoreksi misalnya Bu Kikis di awal pembelajaran karena berbasis masalah. Jadi masalah itu harus dikedepankan sehingga anak tahu yang akan dipecahkan itu apa ya. Ibu Bapak medianya sudah sangat bagus. Terutama PowerPoint-nya juga hebat-hebat nih Bu Nuriah nih. Saya salut cuman sayang ya tidak support komputer atau sinyalnya. Padahal medianya sudah sangat bagus sekali. Bu Kikis juga media PPT-nya sangat bagus. Saya yakin Bu Dia ya, ini yang akan tampil ini mereka persiapannya tidak dalam hitungan 1 jam 2 jam. Betul. Pasti hitungannya berhari-hari, ya kan? Berhari-hari ya Bapak Ibu ya. Tadi malam latihan nggak? Nggak, latihan sendiri aja. Latihan sendiri saja. Ya betul ya. Nah Bapak Ibu tadi semuanya sudah terkoreksi oleh kawan-kawan. Bukan bermaksud untuk menggurui dan lain sebagainya ya. Tetapi kita kan sama-sama collaboration correction. Jadi koreksi dilakukan secara kolaboratif di sini. Hari ini alhamdulillah sudah sangat bagus Bapak Ibu tampil. Tinggal yang besok nih, yang besok hari. Walaupun hari ini banyak diwarnai dengan masalah teknis ya, sinyal, komputer tidak support dan Ibu Bapak itu akan menurunkan paling tidak, kayak gitu kan. Jadi pada saat pelaksanaan pun Bu Nuriah nampaknya dia tidak fokus karena yang tadi itu di awal seperti itu ya. Ibu Bapak yang besok akan lebih baik lagi ya. Terima kasih Bu Nia. Enggak. Alhamdulillah arahan-arahannya Ibu dosen terima kasih. Mudah-mudahan untuk tampilan yang besok lebih bagus lagi ya Ibu Bapak. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang perlu ditanyakan dari Ibu Bapak, silakan. Ya. Enggak, pilih ayah nota acan. Iya? Jelas. Jelas? Sudah Ibu Bapak? Tidak ada? Tidak ada. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oh, Bu Nuriah, Bu. Bu Nuriah. Oh, silakan Bu Nuriah. Ini kan tadi sudah direview sama teman-teman semua untuk perbaikannya. Nanti jadi untuk pelaksanaan di Kompre itu kita tampilkan yang terbaru ya Bu ya? Ya, sebaiknya begitu Bu. Itu juga kalau misalnya diminta oleh pengujinya ya. Kalau misalnya diminta oleh pengujinya, silakan Ibu tampilkan perangkat yang kemarin sudah digunakan pada saat teaching, misalnya baru kita tampilkan. Tapi kalau tidak diminta, Ibu tidak ada kewajiban untuk menampilkan dalam bentuk slide. Ya, baik. Terima kasih Bapak untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan sekian dan kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Selamat istirahat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, Ibu hatur nuhun. Ibu.